Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang dalam video pembelajaran akuntansi. Sekarang kelompok kami akan menjelaskan beberapa pengungkapan dalam financial statement di PT Adaro Energi Tbk. Penasaran nggak? Yuk langsung aja. Oh iya, sebelum mulai, ayo kita kenalan dulu. Pemateri dari kelompok kami ada Dava Erna, ada aku sendiri yaitu Dwi Putri, dan ada Vira Fitria, dan ada Kila Sumarna. Nah, langsung aja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu ada profil perusahaan, yang dimana PT Adaro Energi Indonesia Tbk ini didirikan pada tahun 1970 oleh perusahaan Spanyol Enedinsa yang memperoleh konsesi batubara di Blok 8, Kalimantan Selatan. Nama Adaro ini diambil untuk menghormati keluarga Spanyol yang terlibat dalam proyek ini. Adaro ini beroperasi di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah dengan sumber daya batubara sebesar 4 miliar ton dan cadangannya itu 1 miliar ton. Grup ini memiliki 30 anak perusahaan termasuk Adaro Mineral dan Adaro Power. Dengan kantor pusatnya itu terletak di Menara Karya, Jakarta. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan detailnya, perlu diingat bahwa dalam menjalankan bisnis tidak hanya penting bagi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi juga bagaimana mereka mengelola kewajiban atau utang yang mereka miliki. Liabilitas ini menjadi salah satu indikator kunci yang menunjukkan seberapa sehat keuangan suatu perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bisa terus berkembang sambil tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jadi liabilitas ini merupakan kewajiban atau utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain baik dalam bentuk uang atau jasa yang harus dibayarkan di masa mendatang. Lanjut ke bagian pengungkapan liabilitas PT Adaro. PT Adaro mengungkapkan kewajiban mereka baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam laporan keuangannya. Untuk liabilitas jangka pendek seperti utang usaha, utang dividen, dan pajak, salah satu kewajiban terbesar adalah senior notes yaitu sebesar 697.189 USD yang akan jatuh tempo pada 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan Adaro dalam menjaga komitmen finansialnya. Sementara itu, untuk liabilitas jangka panjang mencakup pinjaman, pajak tangguhan, imbalan pasca kerja, dan provisi penutupan tambang. Pengungkapan ini memberikan gambaran yang transparan tentang bagaimana PT Adaro mengelola kewajiban dan juga menjaga stabilitas keuangannya. Selanjutnya terkait pengakuan liabilitas PT Adaro. Singkatnya, pengakuan ini adalah cara PT Adaro mencatat kewajiban mereka dalam laporan keuangannya. Sebagai contoh, pada tahun 2019, PT Adaro Indonesia menerbitkan senior notes senilai 750 juta USD dengan suku bunga tetap 4,25% yang dibayarkan 2 kali dalam setahun. Meskipun diterbitkan di bawah nilai nominal, PT Adaro tetap mengakui kewajiban ini dengan sepenuhnya. Dana dari penerbitan tersebut digunakan untuk membayar sebagian utang bank dan kebutuhan umum lainnya. Pengakuan liabilitas memastikan bahwa semua utang tercatat dengan baik, sehingga perusahaan bisa mengelola arus kas dan kewajiban secara efektif. Selanjutnya terkait pengukuran liabilitas PT Adaro. Pengukuran ini penting karena untuk mengetahui seberapa besar utang atau kewajiban perusahaan. PT Adaro menggunakan metode yang berbeda tergantung jenis liabilitasnya. Misalnya senior notes yang diukur berdasarkan harga pasar aktif atau kategori tingkat 1 yang didasarkan pada data yang bisa diamati langsung. Untuk utang bank nilainya disesuaikan dengan suku bunga mengambang sehingga nilai tercatatnya dianggap setara dengan nilai wajarnya. Beberapa kewajiban lain seperti aset investasi diukur menggunakan asumsi yang lebih kompleks atau kategori tingkat 3. Pengukuran ini memastikan bahwa laporan keuangan Adaro akurat dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara jelas. Oke, untuk pengakuan dan pengukuran pada liabilitas sendiri itu sesuai dengan PSAK nomor 107 yang terdapat pada paragraf 3.11 dan pada paragraf 08E seperti di layar berikut. Baik, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai gambar ini. Gambar di sini menampilkan posisi keuangan konsolidasi dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Laporan ini terdiri dari bagian liabilitas dan ekuitas yang mencakup informasi terkait ekuitas, kepentingan non-pengendali, serta total liabilitas dan ekuitas. Ekuitas yang didistribusikan kepada pemegang entitas induk dengan total dasar sebesar 80 miliar lembar saham dengan nilai nominal 100 per saham. Tambahan modal investor, neto, serta saldo laba yang disajikan untuk tahun 2023 dan 2022. Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali, serta saldo laba yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendali. Lalu total tercatatnya senilai 6.527.338 US dollar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 7.408.750 US dollar pada tahun 2023.
Secara umum, gambar ini menyajikan informasi keuangan konsolidasi perusahaan yang dapat digunakan untuk menganalisis posisi keuangan dan performa perusahaan. Selanjutnya ada pengakuan. Pengakuan pada tanggal 27 September 2021, perusahaan mengumumkan rencana pembelian kembali sahamnya atau buyback sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 POJK 04/2013 dengan total maksimum sebesar 4 triliun. Program ini awalnya berlangsung selama 3 bulan hingga 26 Desember 2021, kemudian diperpanjang beberapa kali, terakhir dari 14 Februari 2023 hingga 12 Mei 2023. Pada 11 Mei 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menyetujui pembelian kembali berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 POJK 04/2017. Selama 2023, perusahaan membeli kembali 104.756.100 lembar saham melalui Bursa Efek Indonesia dengan total biaya sebesar 273 miliar. Hingga 31 Desember 2023, total saham yang dibeli kembali mencapai 1.104.756.100 lembar dengan total biaya akuisisi mencapai 2.279 miliar, setara dengan 158.308 US dollar, meningkat dari 2.005 miliar, setara dengan 139,936 US dollar pada tahun sebelumnya. Mungkin segitu saja penjelasan dari ekuitas. Oke, untuk pengakuan pada ekuitas sendiri itu sesuai dengan PSAK nomor 201 yang terdapat pada paragraf 134 dan 135 seperti di layar berikut. Setelah tadi dijelasin tentang pengungkapan liabilitas dan ekuitas di laporan keuangan PT Adaro Energi Tbk, sekarang kita akan menjelaskan mengenai pengungkapan provisi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan provisi? Nah, provisi itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal biaya yang berkaitan dengan pembongkaran dan rehabilitasi area tambang yang telah digunakan. Oke, untuk yang selanjutnya, kenapa sih provisi bisa timbul? Di sini dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan ada 4 poin. Yang pertama yaitu kewajiban hukum. Provisi dibentuk untuk memenuhi peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta PP Nomor 78. Selanjutnya ada juga biaya pembongkaran dan rehabilitasi. Biaya ini diakui sebagai liabilitas karena perusahaan perlu menyiapkan dana untuk memenuhi kewajiban tersebut di masa depan. Selain itu adanya asumsi dan estimasi. Provisi ini tidak timbul muncul begitu saja, mereka dipengaruhi oleh berbagai asumsi, misalnya umur operasi tambang, perkiraan biaya, waktu kegiatan, tingkat diskonto, dan inflasi. Terakhir yaitu mengenai perubahan kewajiban. Selama tahap produksi bisa terjadi perubahan dalam pengukuran kewajiban akibat perubahan estimasi atau kondisi di lapangan. Berikutnya yaitu berapa sih yang diakui oleh perusahaan. PT Adaro Energi Tbk melaporkan provisi sebesar 5.802.000 US dollar untuk bagian jangka pendek dan 208.766.000 US dollar untuk bagian jangka panjang. Provisi pembongkaran ini juga sudah termasuk nilai provisi pembongkaran Pre-Crushing and Conveying System atau PCC. Grup mengakui penyisihan pembongkaran PCC sebesar 11.029 US dollar pada tanggal 30 Desember 2023. Nah, untuk yang berikutnya yaitu pengungkapan provisi pada laporan keuangan PT Adaro Energi Tbk. Provisi diungkapkan pada laporan posisi keuangan pada bagian liabilitas jangka pendek untuk provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang bagian jangka pendek, dan pada liabilitas jangka panjang untuk provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang bagian jangka panjang. Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang pada PT Adaro Energi Tbk diukur, diakui, dan diungkapkan berdasarkan PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi sebagaimana berikut ini. Nah, teman-teman, itu penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya. Dan akhir aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.